Halo guys, selamat datang di channel Awanza Arsum. Udah lama aku nggak bikin video. Ya, kalian tahulah Sora udah lahir dan aku capek dan stres. Tiap hari kan jagain dua anak. Harus menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan aku yang baru. Dan ya, aku baru sempat bikin video juga karena aku memang gak kemana-mana. Kalian mau aku ngevlog ajak ke tempat-tempat gitu ya, aku nggak bisa guys. Pokoknya aku mau update kalian soal aku dan Awan. Seperti video aku yang sebelumnya, kita masih bersama. Aku dan Awan masih bersama, kita masih ada di dalam hubungan. Dan ya, update soal hubungan kita. Aku mau kasih tahu kalau itu susah buat aku. Itu benar-benar susah buat aku untuk ngakui itu. Tapi satu yang kalian harus tahu, kayaknya Awanza Arzum dan LDR kita dan mungkin video ini pula bakal berakhir, dan ini bakal jadi video terakhir aku mungkin. Maafin aku kalau aku ada salah sama kalian. Aku cuman mau bilang ke kalian soal hubungan aku sama Awan sedang tidak baik-baik aja. Kita lagi dalam banyak masalah, banyak konflik, dan aku selalu berusaha keras untuk segala hal. Dan kalian tahu pengorbanan aku untuk Awan seperti apa, perjuangan aku untuk dia seperti apa. Aku sampai lahirin Sora aja di sini, aku sampai mau mati. Diancam nyawa aku. Kalau aku nggak lahirin secara sesar, aku diancam mau mati. Jadi aku rasa kayak sekarang udah mulai percuma aja sih. Soalnya kalian mau bilang ini ujian, tapi ujiannya gak ada berhentinya, gak ada. Ini mungkin nih cara Allah untuk kasih tahu ke aku, udah stop di sini. Ini orang gak pantas diperjuangkan. Sekarang pasti kalian tanya, ini ada apa sih sebenarnya? Ada apa dengan Awanza Arzum? Kok Arzum ngomong kayak gini tiba-tiba? Guys, aku itu stres, bener-bener stres. Aku dari berbulan-bulan aku itu stres. Aku mohon sama Awan, tolong tabung uang, tolong kamu untuk langkah pertama yang kamu harus lakuin di sana, kamu itu harus belajar bahasa Jerman. Kamu itu harus ikut tes, ikut ujian A1 buat dapatin sertifikat itu. Dia itu harus ikut ujian A1. Dan buat teman-teman yang mungkin udah tahu soal A1 ini, ya ini tesnya yang paling awal bahasa Jermannya buat perkenalkan diri, terus ngobrol sama orang sehari-hari lah gitu loh pokoknya. Ya pokoknya buat dia itu kayaknya gak mungkin buat dia kesini. Awan kayaknya gak akan pernah bisa kesini guys. Jadi perjuangan aku juga sia-sia, semuanya sia-sia. Semua yang aku berikan padanya tetap aja kayak gak ada gunanya gitu. Aku bener-bener kehabisan kata-kata. Jujur tiap hari kita ribut, tiap hari kita ada aja masalah. Mungkin kita baiknya beberapa hari setelah itu ribut lagi. Tapi kenapa bisa kejadian di ributan? Ya itu memang aku yang kebanyakan aku yang mulai. Itu juga karena aku stres.
Aku stres, aku harus ingetin dia terus untuk belajar bahasa Jerman. Aku harus mohon. Dia itu pulang kerja tidur, terus apa, buat dia tuh gak bisa ikut kursus bahasa Jerman karena kerjaan dia. Kalian tahu dia tuh kerja jadi PPSU di sana, dan gara-gara kerjaan dia tuh gak bisa ngapa-ngapain, gajinya dikit, terus gak bisa ikutan kursus juga gara-gara waktunya nggak sesuai. Nah kan kita ambil keputusan belajar, oke, belajar dari rumah gitu kan, biar yang penting kan belajar. Dia tuh gak harus ikut kursusnya, tapi mungkin kalau ikut kursus kan bakal rutin dan bakal lebih intensif lagi. Cuman kalau buat belajar di rumah, misalnya kita juga udah kita juga udah manggil guru privat, guru pribadi. Itu juga awalnya aku yang bantu bayar gitu kan. Sampai bulan September dia belajar dengan guru, jadi dua kali gurunya datang per minggu belajar. Per kali dia datang belajar 2 jam, 2 jam gitu, jadi 2 kali, jadi 4 jam pelajarannya buat seminggu. Karena ya kalau mau lebih banyak lagi, dia katanya terlalu capek dari kerjaannya, dan aku memang ngertiin, aku selalu kasih pengertian buat dia, aku selalu aja kasih pengertian. Dan aku udah gak bisa bantu dia bayar lagi, karena menurut aku dia kalau mau kesini dia juga harus ada effortnya sendiri. Aku di sini harus biayain 2 anak. Dia tuh sampai sekarang, sejak kelahiran Sora udah mau 7 bulan bulan ini ya. Sora udah 7 bulan bulan ini. Dan sampai sekarang dia belum pernah nafkahin anaknya. Sampai sekarang aku pahami, aku ngertiin kondisinya, aku ngerti dia ada utang, dia tuh gak bisa, gajinya segini gak bisa. Tapi sekarang utangnya udah lunas, masa gak bisa lagi kan? Ya, ada-ada aja masalah yang terjadi tiap bulan, ini itulah, gak bisa kirim uang lah, inilah. Ya, aku sebagai cewek mana sih terima udah dihamilin, udah nggak dipeduliin pas di sampingnya, pas balik ke negara asalnya juga tetap gak dipedulikan, gak dibodoh-amatin gitu. Dan dia tuh gak bisa nafkahin karena banyak masalahnya, entah motor rusak lah, itulah. Aku masih kasih pengertian guys, kurang sabar apa aku. Dan aku mohon sama dia, tolong belajar bahasa Jerman. Kalau memang gak bisa manggil gurunya terus-terusan, kamu bisa belajar, kamu bisa baca buku. Kita bahkan pesen buku online. Aku bahkan kasih dia tips, harus begini, harus begitu. Bahkan ada di situs webnya Goethe Institut yang buat belajar bahasa Jerman itu kan, yang kalian tahu Goethe Institut kan. Pokoknya di situ ada cara untuk belajar bahasa Jerman kayak gimana. Bisa ikutan les bahasa Jerman online, itu bayar memang. Ada juga kursusnya, tapi itu juga di jam-jam tertentu, jadi dia itu gak bisa ikutan. Tapi di situ ada juga link-link dimana dia itu bisa download buat buat tes bahasa Jermannya. Terus dia itu bisa juga lihat soal-soalnya gitu kan. Dia nggak lakuin guys, dia itu banyak alasannya mulu. Tiap hari aku harus mohon sama dia, tolong belajar bahasa Jerman. Pokoknya aku udah mohon terus sama dia, tolong belajar bahasa Jerman. Ini satu-satunya cara kamu bisa kesini. Emang bukan satu-satunya, tapi alasan satu-satunya. Maksudnya dia itu bisa ajuin visanya ke sana, buat kesini kan. Dia itu harus punya sertifikat A1 itu dulu, baru bisa urus dokumen lain. Dan aku capek, aku bener-bener capek, harus bagaimana lagi. Karena dia kayak gak ada niat belajar guys, dia kayak gak ada niat sama sekali. Aku udah mohon, aku udah ancam mau pisah, gak ada gunanya guys. Dia itu kayak gak mau kesini. Aku
Aku bingung harus gimana lagi selain akhirin hubungan ini. Aku mau akhirin, tapi aku gak bisa. Aku sayang sama dia. Aku sayang sama dia dan aku gak bisa pisah dari dia. Aku bingung harus gimana. Pokoknya dia tuh kayak gak mau perjuangin aku, gak mau kasih pengorbanan sama sekali buat aku. Dan aku rasa emangnya aku gak pantas diperjuangin sama sekali. Padahal aku udah kasih segalanya buat dia. Padahal aku udah kasih semuanya buat dia. Aku lakuin segalanya demi dia. Tapi kenapa balasnya seperti itu? Aku capek guys. Aku bener-bener bingung harus gimana lagi. Aku mau pisah dari dia, tapi aku masih sayang. Aku bingung harus gimana lagi. Aku mikir nasib anak-anak juga kalau aku pisah sama dia. Tapi aku harus kayak gimana? Orangnya aja gak mau kesini. Orangnya aja gak ada niat untuk belajar bahasa Jerman. Dia pulang kerja, tidur, bangun, makan, nonton YouTube MPL Mobile Legend. Dia nonton video yang pokoknya nggak ada berkaitan sama bahasa Jerman. Dia tuh gak ada niat buat kesini. Kalau diingetin, kalau diributin baru belajar dia. Kalau aku nanya, kamu kapan mau belajar? Katanya, ya nanti nih, aku gini. Setiap kali kayak gitu. Dan aku sadar satu hal guys, aku sadar orang yang gak mau kesini, orang yang gak ada niat kesini, aku mau gimana pun gak bakal orang itu mau, gak bakal orang itu ada niat untuk berubah. Kalau dia sendiri gak mau, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku gak bisa memaksakan dia. Mau bagaimana caranya, aku gak bisa lakuin apa-apa. Itu dia sendiri harus melakukan karena dirinya sendiri. Karena dia harus mikir, oh iya aku punya anak istri di sana. Aku harus lakukan apapun supaya aku bisa ke sana. Memang bahasa Jerman sulit, aku pahami itu. Tapi dia ini gak berusaha sama sekali. Kalau aku gak pulang dari Indonesia ke Austria, aku gak tahu nasib aku gimana di Indonesia guys. Aku gak bisa lahirin anak aku di sana karena biaya rumah sakit aja aku sampai harus mohon tolong, kita harus nabung. Enggak, dia bodo amatin semua itu. Sampai akhirnya aku ambil keputusan buat balik. Aku sampai kepikiran, maafkan aku Soraya, aku sampai kepikiran mau gugurin anak aku gara-gara gak punya uang buat lahiran. Tapi keluarga aku yang stop aku untuk mikir-mikir macam-macam kayak gitu. Mereka nawarkan untuk pulang biar bisa lahirin anak aku dengan selamat. Dan aku bisa bilang untung aku pulang. Karena kalau aku di Indonesia mungkin aku mati. Karena harus lahirin sendirian anakku. Di sini aja aku hampir mati. Apalagi di Indonesia gak bisa bayar rumah sakit. Mana bakal bisa aku masuk ke rumah sakit gitu. Gak mampu bayar. Dan aku pikir, intinya aku pikir sekarang aku sadar orang yang gak mau perjuangin aku, orang yang gak mau berusaha sama sekali buat aku kayak aku lakuin untuk dia, aku gak mau bersama orang itu. Pokoknya aku gak mau perjuangin orang yang bodo amatin aku. Aku gak mau berusaha lebih keras lagi buat orang seperti itu. Aku cukup disia-siakan. Pengorbanan aku gak ada yang lihat, terutama dia. Pengorbanan aku sia-sia begitu aja, 7 tahun dibuang gitu aja.
dibodoh amatin gitu aja. Pokoknya ya begitulah, aku cuma mau curhat ke kalian. Aku cuma mau kasih update ke kalian bahwa hubungan kita gak bakalan tahan lama. Dan video ini bakal pasti dihapus juga sama si Awan, dihapusin setelah dia lihat. Dan ya, pokoknya makasih untuk semua orang yang pernah dukung channel ini sampai sekarang, pernah dukung kita, yang selalu doa buat kita. Makasih banyak buat semuanya. Dan ini mungkin terakhir kali kalian dengar dari aku. Makasih buat Awan Mas bahwa kalian percaya sama kita. Ternyata nasib kita begini. Terima kasih. Bye.